ucapan syukur kami kepadamu. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Amin. Ke dunia
hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Angkat tanganmu, katakan lebih lagi dengan segala kerinduan dan segenap hati. Inilah aku Tuhan, inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, inilah yang ku punya. Amin. Inilah hati kami Tuhan. Kami adalah hamba, kami adalah milik-Mu. Tidak ada yang bisa kami sombongkan dalam hidup kami, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Amin. Inilah kami Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara mau lebih lagi memuji-muji Allah kita. Amin. Haleluya. Lebih semangat lagi, katakan kanan kirimu. Ayo kita mau menari buat Allah kita. Amin. Haleluya. Gerakan badanmu saudara. Haleluya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Bercakaplah hamba-Nya, pujilah Dia. Amin. Buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Haleluya. Bercakaplah hamba-Nya, pujilah Dia. Buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan semuanya katakan, bersangkalah namanya, pujilah Dia. Buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. bersangkalah namanya. Bersertalah namanya, pujilah Dia. Buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya.
suaranya. Nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua Amin. Semuanya tinggikan katakan, hey. Bukan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Mari semua tinggikan Dia. Katakan, Mari semua tinggikan Dia. berikan sorak-sorai yang luar biasa buat kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Katakan selamatkan. selamatkan dan pulihkanku. Semuanya, hey. Ku naik ke Ayo semua menari buat Allah kita. Tinggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Katakan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau dan kini hanya untukmu. saudara boleh menari buat Allah kita. Amin. Ayo sama-sama katakan, kasih Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. semuanya katakan, ku naikkan syukurku. Tinggikan namamu selalu, Menari memuliakanmu. Katakan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini hanya untukmu tak akan berhenti. Tinggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini hanya Lagi untukmu. tak akan berhenti memuji. Meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Amin. Saudara menerima kasih sukacita yang dari Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu, kasih Yesus itu luar biasa. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa sore yang indah dan penuh sukacita. Biar lebih lagi kita bersemangat untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara bergairah menerima firman Tuhan? Oh, pasti kita semua merindukan firman-Nya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan atas kita, amin. Kita ini adalah hamba-Nya. Selayaknya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama angkat satu pujian. Ku tak dapat lupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Lebih lagi katakan pengorbanan
kami Tuhan. Kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Ku tak dapat melupakan Engkaulah kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan yang ku terima.
Mari hamba-hamba Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari setiap hamba-hamba Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya. Kau yang telah ditebus, kau yang telah dimerdekakan, mari kita sembah Tuhan. Naikkan syukur kepadanya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Jadilah hamba yang setia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. 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 Mari berikan sorak-sorai bagi hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tidak memandang rupa, Kau tidak memandang harta, tapi Kau melihat hati kami. Kau melihat bagaimana kami menyembah Engkau. Kau melihat bagaimana hati, kondisi hati kami. Motivasi kami untuk melayani Tuhan. Kau melihat Tuhan. Biarlah hati hamba ada pada kami semuanya. Kami mau belajar taat dan setia kepadamu. Tuhan, saat ini Tuhan, hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati kami semuanya. Serahkan waktu ini, tempat ini, seluruh fasilitas ini, listrik, semuanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkuasalah atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan itu mencari hati hamba. Hati hamba yang bagaimana yang dicari Tuhan itu. Ada dua hamba, cuma ada dua hamba. Tapi bisa saya sebutkan ada tiga. Kemarin di youth itu saya sebutkan tiga. Satu itu hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan, amin. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan kita telah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Kita menjadi hamba Tuhan. Yang kedua adalah hamba, kebalikannya hamba Tuhan. Kebalikan hamba Tuhan adalah kebalikan hamba Tuhan. Tuhan kalau dibalik
buntu. Tuhan kalau tidak, betul Pak Yakub, Tuhan kalau dibalik tidak bisa karena dia maha kuasa ya. Hamba Tuhan dan hamba setan. Ya. Yang ketiga, kemarin saya bergurau dengan anak-anak. Yang ketiga adalah menjadi bukan hamba Tuhan, bukan hamba setan, tapi menjadi hambatan. Hambatan itu ya menjadi penghalang terus. Tapi kita tidak mau yang kedua dan yang ketiga, kita mau yang pertama. Karena kita telah ditebus dari gelap pada terangnya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita telah ditebus, kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Mari kita lihat saudara, kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ke 38. Saya minta Eli bacakannya. Lukas 1 ayat 26 sampai ke 38. Pelan-pelan saja. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Stop sampai di sini. Dalam bulan ke-6 itu bulan apa? Juni ya. Juni. Tapi ini bukan bulan Juni. Ini bulan ke-6 itu dihitung setelah apa? Tuhan melalui pembawa pesan itu memberitahukan kepada Elizabeth bahwa engkau akan mengandung. Dan ini bulan ke-6, 6 bulan ke-6 dari mengandungnya Elizabeth yang dikatakan si mandul itu. Terus kemudian setelah 6 bulan baru pemberitahuan itu diberikan kepada Maria. Kepada Maria, jadi pemberitahuannya bulan ke-6 setelah itu. Terus tempatnya beda ya. Tempatnya kalau Elizabeth, Zakaria itu pemberitaannya keren di bait Allah. Tetapi untuk Maria dan Yusuf ini pemberitaannya di Nazaret. Saudara tahu Nazaret? Nazaret itu adalah kota di mana artinya gini, tidak ada sesuatu yang baik dari sana. Tidak ada sesuatu yang baik. Kalau dikatakan tidak ada sesuatu yang baik berarti semua jelek. Sampai-sampai orang Yahudi sampai hari ini tidak mau menerima Mesias, menerima Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Pemberitaannya dari Nazaret. Lahirnya di Bethlehem. Enggak ada yang baik dari sana. Padahal seorang raja. Makanya sampai hari ini orang Yahudi itu tidak terima. Tapi bersyukur ketika orang Yahudi tidak terima, maka keselamatan itu turun pada kita. Yang bersyukur katakan amin dan berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Saudara, ini berita bagus, berita luar biasa. Saya sedang tidak khotbah Natal, walaupun ini pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Tapi kita akan belajar bagaimana hati hamba seorang ibu Yesus. Ya, lanjut. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Terus? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanyalah di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31 L. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya.
dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Yang saya katakan tadi, 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, menarik sekali kita belajar di sini bagaimana belajar hati hamba dari seorang ibu Yesus. Kalau sekarang ini kasih karunia dikatakan di ayat 30, kembali ke ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalau kita belajar menurut catatan-catatan suratan Rasul Paulus, kasih karunia itu yaitu kasih yang diberikan ketika Bapa memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia ini supaya dia menjadi korban. Ketika ia ditebus di kayu salib, itu dikatakan kasih karunia, dan kita sudah terima kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Kita sudah terima kasih karunia itu. Nah, coba lihat, ini Yesus sudah turun ke dunia atau belum? Belum. Yesus belum turun ke dunia, tetapi malaikat itu berkata, kamu beroleh kasih karunia. Kamu beroleh kasih karunia. Artinya apa? Kasih karunia di sini artinya ini bahasa Yunaninya itu karis, katakan sama-sama, karis. Ya, karis. Karis itu artinya itu favor. Artinya karis itu gini, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyukakan, suatu kegembiraan, sesuatu yang diberikan secara khusus kepadanya. Saudara, menjadi seorang ibu Yesus ketika Maria menerima kabar itu, dia kaget juga. Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Aku bisa mengandung, bagaimana mungkin? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dalam pemikiran saya, kalau dia mengandung, sementara masalah berikutnya menyusul. Yaitu apa? Ketika dia memberitahukan kepada Yusuf, aku mengandung. Betapa kagetnya Yusuf. Masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, saudara, ketika Maria pengandungannya mulai besar, sementara dia masih bertunangan dan belum menikah, maka hukum Yahudi mengatakan bahwa ia harus dirajam batu. Tidak hanya dia, tapi dia bersama dengan kekasihnya, yaitu Yusuf. Saudara, kalau melihat orang yang dikasihi, pasti begini. Jangan sampai orang yang dikasih itu yang menderita. Lebih baik aku yang menderita. Biasanya kalau seorang punya anak, berkata begini, ketika anaknya sakit, jangan sampai anakku sakit, lebih baik aku yang sakit. Seperti itu kan yang biasanya terjadi. Tetapi mereka harus tanggung dua-duanya. Ini berita yang sulit sekali bagi Maria, kesulitan yang dihadapi sebagai seorang yang mau mengemban sebagai hamba Tuhan, sebagai penerus, sebagai yang melakukan perintah dari Tuhan. Ternyata melayani itu enggak gampang, saudara. Perlu namanya kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu sesuatu yang diberikan secara khusus kepada kita semua. Secara umum kita sudah terima keselamatan, tetapi secara khusus kita menerima namanya kasih karunia. Kita diutus Tuhan. Saudara,
ketika kita melayani, pernah enggak saudara ketika saudara melayani, yang saudara dapat bukan pujian, bukan jempol, bukan like, bukan apa lagi ya, subscribe, bukan apa lagi, ya like, comment, and subscribe, bukan itu, tetapi gini, dislike, apalagi komen-komen dari hater, hater itu kan, wah, hater kok hater itu pemanas ya, hater, komen-komen dari hater dihujat gini, rasanya bagaimana rasanya, aduh. Nah, bagaimana cara Maria mengubah pikirannya, pola pikirnya itu dari yang sesuatu yang nanti yang akan dihadapi selama 9 bulan 10 hari. Dan juga ini adalah kasih karunia. Dia mulai gini, membalik pikirannya. Dia fokus bukan kepada sesuatu yang dihadapi yang menyakitkan. Tetapi dia fokus, ini kasih karunia Tuhan. Dari seluruh wanita tidak ada yang diutus kecuali dia. Nah, kalau sadar akan hal ini, maka Maria akan mengabaikan semuanya. Dia fokus kepada ini sesuatu yang menyenangkan. Pelayanan itu saudara, pelayanan itu harus menyenangkan. Pelayanan itu harus menyenangkan, yang setuju katakan amin. Pelayanan itu harus enak. Amin. Siapa yang melayani Tuhan? Pelayanan itu harus enak. Tapi tidak boleh seenaknya. Pelayanan itu harus menyenangkan. Tadi pagi tiba-tiba nggak connect semuanya. Dari mixer depan ini ke belakang gak connect. Saya sedang atasi semuanya. Tidak bisa. Ya sudah, selesai. Kalau dari pelayanan yang paling sering dihakimi siapa? Yang sering dihakimi adalah multimedia pertama. Ketika liriknya salah, maka semua tidak melirik ke saya, tapi semua melirik ke belakang. Seret, tag-nya kok salah. Saudara, jangan sampai pelayanan itu jadi suatu beban. Langsung gini, iya. Begitu lampu padam, yang ganti sorak-sorai siapa? Multimedia. Ya, sekarang giliranmu nyanyi atau lip sync atau cuma ayo, jemaat bisa nyanyi enggak? Jemaat kita ini sedang melayani, kita enggak ada yang penonton. Kita enggak ada cuman senakep begini, enggak ada. Kita sedang melayani Tuhan. Layanilah Tuhan ya hamba Tuhan. Amin. Tapi jangan sampai gini saling balas-balas. Rasakan. Ini kemenanganku pada lampu mati multimedia. Ini kemenanganku, jangan ya. Sama-sama gini, tolong ingatkan yang baik. Biar pelayanan itu menyenangkan. Gara-gara Bu Esther nyanyi, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu itu ya. Di belakang, saya bilang kepada mamanya nih, ini gara-gara WL-nya yang salah ngomong. Ku tak akan berhenti. Anaknya memuji Tuhan dia memuji Tuhan. Jangan salahkan, semua memuji Tuhan, semua sukacita. Bahkan Alkitab, dari mulut bayi-bayi ini telah ku perintahkan, telah ku tanam pujian bagi Tuhan. Saya percaya ini calon WL. Amin. Banyak di sini para pelayan Tuhan akan muncul dari tempat ini. Saudara, melayani itu jangan
merupakan beban, tetapi pelayanan itu dasarnya adalah kasih karunia. Itu diberikan Tuhan, suatu tugas yang khusus yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya kalau menerima surat mandat dari Tuhan, entah itu diberikan oleh hamba-hamba Tuhan, entah Bu Gembala, entah saya, entah ketua departemen, ketika saudara menerima, bersyukurlah. Saudara, pelayanan akan menjadi hal yang dipenuhi dengan ketulusan dan pengabdian ketika didasari oleh kasih karunia ini. Kalau saudara sadar bahwa ini adalah perintah Tuhan, ini adalah pengutusan dari Tuhan, maka saudara akan melayani dengan tulus. Saya tadi ditelepon oleh ketua PAW. Bi, ini gimana ngatur hari minggu pertama bulan depan. Kenapa? Tidak ada yang semua fokus kepada KKR-nya pemuda. Ya kalau nggak ada ya saya lah. Saya akan melayani dengan senang hati. Bukan beban. Kalau pelayanan kita itu menjadi beban, itu mulai salah besar. Yang setuju katakan, heeh. Ya, pelayanan itu kalau sudah jadi beban itu salah besar. Pelayanan itu harus dengan sukacita, katakan amin. Melayani Tuhan itu dengan sukacita. Dari sinilah hati hamba akan dibangun dan kita lakukan dengan sukacita seperti Maria. Dia mengabaikan semuanya, bukan mengabaikan tapi bisa menghadapi semuanya. Dan dia bersukacita karena ini kasih karunia yang diberikan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tugaskan apa, bersukacitalah. Aku bersukacita melayani ini. Dari WL itu bersukacita, pemain musik bersukacita, sekretaris bersukacita. Aku akan melakukan dengan sukacita. Bendahara aku akan melakukan dengan sukacita. Bagian koordinator ibadah aku melakukan dengan sukacita. Karena ini kasih karunia dari Tuhan. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan, pelayanan kalau didasari hanya kemampuan atau skill atau mengejar posisi atau jabatan, sarana atau diakui oleh orang lain, ini akan membawa orang itu kepada tingkat yang dinamakan kesombongan. Nah, kalau kita tidak melakukan dengan sukacita, maka kita menggerutu. Tetapi kalau kita melakukannya cuma dengan skill saja, maka kita terjebak akan mengambil alih posisi kemuliaan Tuhan yang harusnya untuk Tuhan, itu untuk kita. Waktu main begini, oh enak semua fokusnya ke Apin, bukan ke saya. Tapi tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tidak. Ya, loh, saudara, ini enak, diiringi enak. Oh aku mainnya enak. Nah mulai muncul, hati-hati. Ketika muncul kesombongan, hati-hati. Kejatuhan Babel itu karena kesombongan. Dari rata-rata firman Tuhan ini, kejatuhan seseorang itu karena kesombongan. Skill bisa dilatih. Kemampuan bisa dilatih. Tetapi ketika kita ngejar cuman itu saja, maka kita akan terjebak di dalam dosa yang disebut kesombongan. Belajar dari Maria ketika dia mempunyai, dia dapat kasih karunia aku berikan kepadamu. Dia sadar bahwa ini Tuhan yang memberi. Terus dia melakukannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kasih karunia ini menyadarkan di dalam diri kita bahwa kelayakan melayani itu sesuatu yang diberikan Tuhan, bukan dikejar oleh manusia. Itu sesuatu gift, pemberian dari Tuhan. Kalau Apin bisa main musik, itu karena pemberian dari Tuhan. Ya, karena pemberian dari Tuhan. Karena ya sadar, Tuhan, tangan ini aku bisa main itu karena Tuhan. Maka ketika melatih skillnya, dia akan sukacita melatih. Walaupun tangan ini keriting. Itu katanya yang tutor yang kemarin, Ko Victor itu 1 hari 1 jam.
Bayangkan cuma do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi fa sol la si 1 jam. Bosan enggak? Tapi itu dilatih, akhirnya apa? Jari-jarinya pinter. Main bass pun juga. Pemain bass latih, semuanya. Multimedia latih, setiap trouble shooting yang ada, trouble itu dicatat bagaimana supaya semuanya teratasi dengan baik. Akhirnya kita melayani bukan pelayanan yang biasa, melayani secara excellent. Saudara tahu excellent? Artinya excellent. Excellent itu adalah melebihi yang diminta. Melebihi yang diminta. Apa yang kalau gini kurang perfect, melebihi yang diminta. Kamu kurang gini, aku akan bekerja lebih dari itu. Aku akan melayani lebih dari itu. Semuanya untuk Tuhan. Siapa yang mau menjadi pelayan yang excellent? Angkat tanganmu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Nah saudara, kalau ini didasari oleh kasih karunia, maka kita benar. Dasarnya adalah itu pengutusan dari Tuhan. Yang kedua saudara, bahwa pelayanan itu membutuhkan kuasa Allah. Ayat 35. Ayat 35, tolong Ali bacakan. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Saudara, ini penting sekali, Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus itu memberikan kemampuan, memberikan kekuatan bagi Maria. Roh Kudus itu memberikan kemampuan bagi Maria bagaimana dia menjalani tugas yang diberikan Tuhan. Seringkali ketika kita menjalani dengan kekuatan diri kita sendiri, maka gini, sumber daya manusia itu terbatas, maka akan putus. Banyak saudara para pelayan Tuhan putus di tengah jalan gara-gara apa? Satu, dia tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dia tidak mendapatkan pengutusan dari Tuhan. Dia pengen pelayanan, cuma pengen pelayanan. Ayo pelayanan, ayo. Tapi begini, belajar lebih dalam lagi. Tuhan utus di bidang apa? Maka ketika saudara tahu, dalami ini tugas dari Tuhan. Setelah itu minta kuasa Roh Kudus menguatkan engkau. Karena di tengah-tengah perjalanan pelayanan itu gak gampang. Banyak para pahlawan-pahlawan yang seharusnya menang gugur di sini karena tidak mengerti bahwa dia harus mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan bagi Maria. Roh Kudus itu juga memberikan kekuatan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, gak gampang melayani. Gak gampang. Pelayanan di mimbar ini gak gampang. Banyak sekarang, tadi saya dengarkan sebuah video bagus sekali. Banyak sekarang semua itu tuntutan pelayanan. Tapi bagaimana memposisikan pelayanan itu melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tulus. Bukan mengejar target, tapi dengan tulus melayani Tuhan. Nyanyi, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Sampai nangis hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Bener-bener melayani Tuhan. Saya pernah terjebak saudara. Dimana waktu itu saya dituntut untuk melayani 1 bulan itu penuh. Bahkan hampir 1,5 bulan. Natal itu ya. Natal itu Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 31.
Bayangkan jadwal tanggal 1 sampai tanggal 31. Ditambah lagi Februari di awal minggu pertama dan minggu kedua. 1,5 bulan total. Saya senang setiap pelayanan Natalan, saya selalu dapat namanya pelayanan Natalan selalu dapat kotakan kan. Dan kotaan itu dikasih ke saya, itu tidak hanya 1, tapi kadang 5, 10 gitu. Tak bawa saudara, tak bawa pulang ke kosan dan itu saya berikan ke teman-teman di kos. Senang mereka ketika saya pelayanan itu Har, kamu kamu pakai motorku aja. Yo ya wes pakai. Jadi sedorkan. Itu 1,5 bulan penuh. Tapi saya gini, di tengah-tengah setengah bulan saya merasakan saya kok nggak dapat apa-apa. Rasanya capek. Saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan lagi. Saya melayani Tuhan karena saya ini memang sudah terjadwal. Capek saudara. Lalu apa yang harus saya lakukan ketika jadwal sudah terpampang di hadapan saya dan saya harus ngikuti terus jadwal itu. Saya harus ngecas diri saya. Saya harus ketemu Tuhan di tengah-tengah kesibukan pelayanan, sibuknya kuliah, sibuknya pelayanan. Di tengah-tengah malam saya menyembah Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau. Aku perlu kekuatan daripada Roh Kudus yang memampukan aku untuk melayani. Ketika saudara tidak mampu melayani, andalkan Roh Kudus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ketika pelayanan kita didasarkan oleh kekuatan Roh Kudus seperti Maria, maka Maria kuat menanggung segala sesuatu dan dia tetap kuat sampai Yesus lahir. Bahkan setelah Yesus lahir pun dia tetap kuat. Ketika kita pelayanan, kita harus mengandalkan Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Pelayan-pelayan Tuhan, pernah enggak jujur lelah? Itu gini, seperti baterai handphone itu sudah mulai lowbat. Harus saatnya dicas. Makanya di tempat ini saudara, di sini ada doa. Itu saatnya ngecas. Tidak hanya doa pagi, terus doa malam, doa puasa, tidak hanya itu. Setiap mereka latihan, sebelum latihan mereka berdoa menyembah Tuhan, itu ngecas saudara. Karena sadar bahwa kekuatannya dari Roh Kudus. Pelayanan adalah peristiwa spiritual. Kita gak bisa melayani Tuhan kalau kita gak punya hubungan dengan Tuhan. Pelayanan gitu, ketika kita jadi WL, ketika singer, ketika main musik, kita sedang mulai ini, mengajak jemaat untuk nyembah Tuhan. Kalau kita nggak ada di dalam hadirat Tuhan, bagaimana kita menginfluence, bagaimana kita mempengaruhi jemaat untuk menyembah Tuhan? Pelayan Tuhan harus ada tetap di dalam hadirat Tuhan. Pelayan Tuhan harus tetap mengandalkan Roh Kudus, karena itu kekuatan saudara, amin. Kekuatan itu dari Tuhan. Dan saudara, ketika saudara mengandalkan Tuhan, total mengandalkan Tuhan, maka pelayananmu akan penuh kuasa. Di dalam pelayananmu akan ada mujizat terjadi ketika orang menyembah Tuhan. Sebab itu yang melakukan bukan engkau, yang melakukan adalah Tuhan sendiri. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dan nuruti jadwal capek, saudara. Tapi kalau bersama Tuhan tidak pernah capek. Selalu baru, bahkan ini selalu baru setiap pagi. Kasih setianya itu kekal, rahmatnya baru setiap pagi. Amin. Ya saudara yang kasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, bahwa pelayanan itu menuntut sikap kehambaan. Ayat 38, kita baca sama-sama. Ayat 38. Kata Maria, 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Titik sampai di sini. Saudara, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saya kemarin ngomong-ngomong sama anak-anak pemuda. Seandainya Maria itu kamu. Mereka mulai mikir, resiko-resiko apa yang terjadi di depan ketika Maria itu kamu. Waduh. Di sini ada Maria, tapi kalau ketika ada Maria ini ternyata ibu Yesus, bukan ibunya Jocelyn ya. Apa ya? Berat sekali, tapi fokus kita bukan kepada tanggungan berat. Tetapi fokus kita kepada apa yang Tuhan mau. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Di sini ada Maria. Bukan berarti yang pria itu juga Maria, tidak. Tapi hati Maria itu ada. Maka saudara bisa mengatakan ini bukan kata Maria, tetapi kata saudara sendiri. Kata hari, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kata Yuli, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kata Yakub, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saya kita baca sampai perkataanmu itu. Ya. Tapi kata Maria ini Maria diganti nama saudara. 1, 2, 3. Kata hari, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, sekali lagi, 1, 2, 3. Kata hari, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tugas daripada hamba adalah melayani. Maka tidak ada yang berpangku tangan, saudara. Tugas kita itu melayani. Kita sudah dibebaskan dari dosa, dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Dari hamba iblis kepada hamba Tuhan. Maka selayaknya lah kita melayani Tuhan. Jangan pernah menyesali. Sebab Tuhan itu yang harus kita layani. Amin. Siap melayani? Yang siap melayani katakan amin. Lambaikan tanganmu. Katakan samping kanan sampai kiri, aku siap melayani karena aku adalah hamba Tuhan. Di bidang apapun aku akan melayani. Tidak harus di sini. Melayani pegawai-pegawai, melayani apa. Tapi kesikap kita semuanya untuk Tuhan itu melayani Tuhan. Amin. Mari katakan sama-sama, aku akan melayani Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengikut Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kamu undang pakai berdiri sama-sama. Mari katakan sama-sama, tak akan pernah, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kaum wanita saja pujikan ini. Kami tidak akan menyesali, sebab melayani adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku Ya bayar, Tuhan, ku kan tetap setia mari sama-sama katakan melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Katakan melayani, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, kita harus mendapatkan favor-nya Tuhan. Kita harus mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Panggilan kita apa? Sebagai apa? Kita melayani di mana? Tuhan yang sudah menentukan melalui hamba-hamba Tuhan. Tuhan yang sudah menentukan. Mari relakan dirimu seperti Maria. Yang kedua, saudara, perlu kuasa Roh Kudus untuk bisa membawa kita mampu melakukan pelayanan ini. Dan kuasa Roh Kudus itu yang akan membawa kita pelayanan dengan penuh kuasa sehingga ada mujizat di sana.
Yang ketiga, saudara, tetaplah konsisten berkata, aku inilah hamba Tuhan. Seperti Maria, maka pelayanan kita sungguh diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang saat ini mau melayani Tuhan dengan tulus, angkat tanganmu. Katakan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi, dimanapun saudara Tuhan taruh engkau, andalkan Roh Kudus. Ketahuilah Tuhan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan. Engkau perlu Roh Kudus. Roh Kudus adalah kekuatanmu. Roh Kudus adalah kekuatanmu. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap pelayananmu. Karena itu kekuatanmu yang memberi. Karena engkau kemampuan untuk melakukan tugas yang dari Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau. Kami hamba-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. 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 Sungguh indah melayani Tuhan. Kami akan layani dengan penuh sukacita Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Katakan, Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan.
bertobat seperti Maria, yang memiliki hamba Tuhan yang memiliki hati seorang hamba yang luar biasa. Izinkan kami belajar, tidak hanya mempelajari tapi kami mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pelayanan ini menyenangkan Tuhan. Karena kami spesial di hadapan-Mu ketika Engkau mengutus kami Tuhan. Ada penugasan dari Tuhan, maka kami Tuhan akan melakukan dengan segenap hati. Kami akan melakukan dengan sungguh-sungguh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Kami akan berikan yang terbaik bagi Engkau. Kami perlu Tuhan. Kami perlu kekuatan dari Roh Kudus. Sebab tanpa Engkau kami tidak mampu lakukan apa-apa. Dan kami akan tetap berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Sungguh baik hari ini. Dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami supaya kami ingat terus Tuhan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang pelayanan dan melayani ya. Sekarang kita sebagai jemaat, kita mari meresponi tentang pelayanan ini ya. Di gereja kita ini masih membutuhkan tenaga-tenaga baru untuk pelayanan ya. Mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang belum melayani, kita bisa undang bersama-sama untuk pelayanan. Atau mungkin di antara kalian yang bingung ya, mau melayani apa, saya ini bisa apa, mungkin bisa konsultasi sama Bapak Ibu Gembala, mungkin bisa nanti digali di bidang apa, nanti akan diarahkan ya. Berikut akan kita sampaikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa di hari Senin sampai Sabtu pagi pukul 4.15 kita ada doa pagi bersama-sama via online, via Zoom. Kalau Bapak Ibu teman-teman mau bergabung bisa menghubungi kami, nanti diberikan link Zoom-nya. Kemudian untuk di hari Selasa pukul 6:30 malam kita ada doa malam di tempat ini. Dan untuk hari Rabu pukul 6:30 juga di tempat ini ada Bible Study. Kita akan belajar dan membedah Alkitab bersama-sama. Kemudian untuk di hari Sabtu pagi kita juga ada doa puasa di tempat ini pukul 10. Di hari Sabtu juga di jam 5 sore ada ibadah anak-anak muda, youth di tempat ini. Untuk Bapak Ibu, teman-teman juga yang membutuhkan pelayanan baptisan air atau peneguhan pranikah bisa menghubungi kami pihak gereja juga. Oke, demikian untuk pengumuman 1 minggu ke depan. Sebelum kita berdoa untuk persembahan, saya mau mengundang untuk pertama kali siapa yang baru hadir di tempat ini bisa angkat tangannya untuk kita sambut dan berikan welcome gift. Belum ada ya? Oke, puji Tuhan kalau begitu. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, mengangkat amplop persembahan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah, anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tidak bisa kami katakan satu persatu, kami gambarkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami setiap harinya. 1 minggu penuh Tuhan telah memberkati dan menyertai kami. Biarlah Tuhan saat ini kami mau memberi persembahan ini ya Tuhan, persembahan yang penuh dengan ucapan syukur dan hati yang bersuka ya Tuhan, karena kami tahu semuanya ini datangnya daripada-Mu ya Bapa. Berkati kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan, kami mau menabur di tempat ini ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang mengelola semuanya ini ya Tuhan, biarlah bisa dipakai untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Dipujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya, Tuhan Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan
Tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi, tiada lain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berikan sore-sore bagi Tuhan Allah kita. Mari saudara-saudara angkat kedua tanganmu. Hati hamba ada padamu. Kau akan melayani dengan penuh sukacita walaupun tantangan berat. Sebab Roh Kudus yang menguatkan engkau. Roh Kudus yang memberikan penghiburan, damai sejahtera turun atasmu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati apa yang saat ini engkau kerjakan di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati semua. Dimanapun engkau akan menjadi berkat. Engkau adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mendapat perkenanan dari Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Duduklah di dalam kebahagiaanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara kasih di dalam Tuhan, mari kita pulang bersama-sama dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.